Bahan utama pembuatan gula adalah tanaman tebu dengan masa panen 11-12 bulan. Pada saat panen, Brix minimal 18%. Tebu yang telah ditebang akan diangkut di pabrik dengan standar MBS atau manis, bersih, dan segar. Dikatakan manis jika kandungan Brix minimal 18% dan dikatakan bersih jika kadar teras minimal 5% dan dikatakan segar jika waktu tebang dan waktu giling tidak di bawah 30 jam. Dalam proses pembuatan gula, ada beberapa jenis proses pabrikasi gula berdasarkan sistem pemurniannya. Di antaranya proses defekasi, defekasi sulfitasi, defekasi karbonatasi, defekasi remelt karbonatasi, defekasi remelt fosfatasi, defekasi remelt karbonatasi plus ion exchanger, defekasi remelt fosfatasi plus ion exchanger. Dari beberapa proses, di setiap pabrik memilih proses sesuai dengan kualitas gula yang akan dihasilkan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan gula dengan cara defekasi remelt fosfatasi. Salah satu pabrik di Indonesia yang menerapkan sistem pemurnian ini adalah Pabrik Gula Pesantren Baru. Halaman pabrik. Halaman pabrik sekiranya menampung 120% dari kapasitas giling. Hal ini dilakukan agar persediaan tebu mencukupi. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan di halaman pabrik yaitu pengecekan SPTA, pengecekan mutu tebu, penimbangan tebu, dan pengaturan tebu. Pengaturan tebu di halaman pabrik dilakukan secara FIFO, yaitu first in first out, di mana tebu yang masuk di awal harus digiling terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesegaran tebu. Setelah dilakukannya penimbangan, selanjutnya tebu akan dipindahkan dari truk atau lori menuju meja tebu. Meja tebu merupakan tempat sementara sebelum tebu masuk atau dijatuhkan ke can carrier. Can carrier merupakan tempat pengangkutan tebu dari meja tebu menuju ke can preparation. Selanjutnya, tebu yang telah melalui can preparation akan dibawa menuju ke gilingan dengan menggunakan intermediate carrier. Untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang maksimal, dilakukan pembongkaran dan perusakan sel-sel tebu. Perusakan dan pembongkaran sel-sel tebu ini dilakukan oleh alat kerja pendahuluan. Alat kerja pendahuluan diantaranya can cutter dan HDHS. Can cutter membantu proses pemotongan dan HDHS membantu proses menyayat dan menghancurkan sel-sel tebu. Guarding drum di sini hanya bertujuan sebagai perata dan pengumpan tebu yang masuk ke HDHS. Pengawasan di
Second preparation ini dilihat dari angka PI atau Preparation Index. Alat kerja pendahuluan dikatakan baik jika memenuhi PI di atas 90%. Setelah melalui proses persiapan yang baik, maka selanjutnya dilakukan proses pemerahan. Proses pemerahan ini bertujuan untuk memerah nira, memisahkan nira dengan sabut tebu dengan cara penekanan di antara roll gilingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pemerahan yaitu kualitas tebu, kapasitas giling, setelan gilingan, diantaranya RPM, tekanan hidrolik, tekanan steam, bukaan roll, dan jumlah roll gilingan. Dan yang terakhir, pemberian air imbibisi. Untuk memaksimalkan proses ekstraksi, maka dilakukan penambahan air imbibisi. Jumlah air imbibisi yang ditambahkan yaitu sekitar 30% dari berat tubuh. Penambahan ini tidak dilakukan secara berlebihan karena dapat mengganggu atau menambah beban di proses penguapan. Keberhasilan pemberian air imbibisi ini dapat kita lihat dari bukaan sel, suhu air imbibisi, dan pencampuran dan waktu kontak. Suhu air imbibisi yang baik yaitu sekitar 70 sampai 75 derajat Celcius. Setelah proses ekstraksi, diperoleh nira mentah. Nira mentah yang dihasilkan masih memiliki kandungan kotoran dan juga ampas-ampas halus yang terikut. Oleh karena itu, dilakukan penyaringan yang akan memisahkan kotoran-kotoran dan ampas halus yang masih terbawa. Pengawasan stasiun gilingan. Yang pertama, kurva Briggs. Kurva Briggs merupakan pengawasan yang dapat dipakai untuk mewakili pengawasan gilingan dan faktor campur imbibisi. Yang kedua, HPB atau hasil pemerahan Briggs. Yang ketiga, HPG dan HPG 12,5 merupakan hasil pemerahan gilingan. Dan yang terakhir, PSHK. PSHK ini merupakan perbandingan setara hasil kemurnian yang dapat menunjukkan kerusakan di stasiun gilingan. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan karena bakteri. Selain itu, ada beberapa pengawasan seperti sanitasi. Sanitasi gilingan dilakukan untuk menekan perkembangbiakannya jasad renik atau mikroorganisme yang sifatnya merusak sukrosa. Sanitasi ini dapat dilakukan secara fisis ataupun kemis. Secara fisis dapat dilakukan dengan penyemprotan steam dan secara kemis dapat dilakukan dengan penambahan desinfektan. Yang kedua yaitu preliming. Preliming yaitu penambahan susu kapur yang dilakukan untuk menaikkan pH nira. Stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian bertujuan untuk menghilangkan kandungan bukan gula semaksimal mungkin dengan menjaga kehilangan pol di dalam blotong. Di stasiun pemurnian, semakin banyak endapan yang terbentuk, maka akan semakin baik pula kerja stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian memegang kunci terhadap kualitas produk SHS atau gula produk, kecepatan penguapan di stasiun penguapan, serta kecepatan dan kemudahan kristalisasi di stasiun masakan. Stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian dimulai dengan penimbangan nira. Penimbangan ini dilakukan untuk mengetahui berat nira mentah yang dihasilkan dan yang akan masuk ke dalam proses. Setelah itu, nira akan ditampung di bak nira dan ditambahkan asam fosfat. Penambahan asam fosfat ini dilakukan hingga kadar asam fosfat di dalam nira sampai 300 sampai dengan 350 ppm. Setelah itu,
nira akan dimasukkan ke dalam pemanas atau juice heater dengan tujuan membunuh mikroorganisme. Pemanasan ini dilakukan pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Selanjutnya, nira akan dimasukkan ke bak nira dan dilakukan penambahan susu kapur. Berbeda dengan pabrik-pabrik lainnya, di pabrik gula pesantren baru, pencampuran dilakukan di dalam pompa, sehingga tidak membutuhkan tangki reaksi. Proses penambahan susu kapur ini disebut dengan proses depekasi. Hasil reaksi antara asam fosfat dengan susu kapur menghasilkan Ca3P4 dua kali, di mana senyawa ini merupakan inti endapan. Inti endapan ini bersifat absorber, di mana inti endapan ini akan mengikat atau menyerap kotoran-kotoran yang lainnya yang terkandung di dalam nira mentah, sehingga proses penghilang kotoran dapat berjalan dengan maksimal. Setelah proses penambahan susu kapur, dilakukan lagi pemanasan nira di juice heater kedua. Pemanasan ini digunakan untuk menyempurnakan reaksi dan menghilangkan gas-gas yang terkandung di dalam nira. Pemanasan ini dilakukan dengan suhu operasi 100-105 derajat Celcius. Selanjutnya, nira akan dimasukkan ke flash tank. Flash tank ini bertujuan untuk mengeluarkan gas-gas yang terlarut agar tidak mengganggu proses pengendapan. Selanjutnya, nira akan dialirkan ke snowballing. Di snowballing bertujuan untuk menyempurnakan pencampuran nira dengan flokulan. Selain itu, bertujuan untuk melaminirkan aliran nira. Penambahan flokulan ini dilakukan untuk memperbesar endapan, sehingga endapan yang kita peroleh akan semakin besar, sehingga proses pengendapan akan berjalan dengan cepat. Nira mentah kemudian masuk ke dalam clarifier untuk melakukan proses pemisahan gumpalan-gumpalan endapan dari hasil reaksi defekasi dengan cara gravitasi. Di clarifier, kita menghasilkan dua produk, yaitu nira encer dan nira kotor. Nira encer ini selanjutnya akan dikirim ke stasiun penguapan. Sedangkan nira kotor akan diolah untuk mengambil filtrat yang masih terkandung. Proses pemisahan nira kotor dan filtrat dilakukan di rotary vacuum filter. Suhu operasional JH1 yaitu sekitar 70-75 derajat Celcius. Suhu tidak boleh melebihi 75 derajat karena pada suhu tinggi kerusakan sukrosa dapat terjadi karena inversi. Namun, rendah juga dapat menyebabkan keberlangsungan reaksi tidak berlangsung dengan sempurna. Sedangkan pada juice heater kedua, suhu operasional sekitar 100-105 derajat Celcius. Suhu yang diberikan tidak boleh terlalu tinggi, karena suhu di atas 110 derajat Celcius dapat mengakibatkan fruktosa membentuk zat warna. Pengawasan pemanasan nira. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu luas pemanas, volume, sirkulasi nira, dan kebersihan pipa pemanas. Selain itu, kita perlu memperhatikan debit dan suhu nira mentah yang masuk. Jumlah uap, tekanan uap, dan suhu uap yang digunakan sebagai bahan pemanas, biasanya kita pakai uap bekas atau uap bleeding dari badan penguapan kedua. Selanjutnya, pengeluaran gas amoniak dan pengeluaran air konden. Pengeluaran air konden ini harus dikeluarkan karena dapat mengganggu proses transfer panas. Yang diperhatikan dari air konden ini yaitu debit, suhu, dan pompa pengeluarannya. Dan yang terakhir, debit dan suhu nira yang keluar dari pemanas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan endapan yaitu diameter endapan, densitas endapan, temperatur nira, dan viskositas nira.
Kecepatan pengendapan ini diatur dengan menggunakan hukum Stokes. Pengawasan rotary vacuum filter. Hal-hal yang perlu diperhatikan di rotary vacuum filter yaitu saringan, RPM drum, pipa pengeluaran nira, dan vakum. Selain itu juga debit suhu dan tempat pemberian air siraman, kualitas dan jumlah baga silo yang diberikan di nira kotor, Brix, POL, HK, dan pH nira tapis, dan juga jumlah POL dan zat kering dari blotong. Pengawasan stasiun pemurnian dapat dilihat dari pertama, kenaikan HK di atas 2 poin, kualitas nira encer dilihat dari turbidity, warna, dan kadar kapur. Yang ketiga, POL blotong di bawah 2% dan efek pemurnian di atas 12%. Efek pemurnian ini menunjukkan kemampuan stasiun pemurnian untuk menghilangkan kandungan bukan gula. Kadar kapur yang tinggi dapat menyebabkan pengerakan pada evaporator dan mengganggu proses penguapan. Selain itu, kadar kapur yang tinggi dapat menyebabkan kelarutan sukrosa pada tetes nira encer yang dihasilkan dari stasiun pemurnian. Selanjutnya, dibawa ke stasiun penguapan. Tujuan dari stasiun penguapan yaitu menguapkan kandungan air kurang lebih 80%. Umumnya, Brix nira encer yaitu 13-15 dan Brix nira kental 60-65%. Selama penguapan, dijaga jangan sampai terjadi kerusakan gula akibat suhu tinggi. Kerusakan gula akibat suhu tinggi dapat membentuk karamelisasi, dan karamelisasi ini dapat mempengaruhi warna dari nira. Penguapan dilakukan pada suhu rendah atau dengan kondisi vakum. Untuk mempercepat dan untuk penghematan steam yang digunakan, proses evaporator dilakukan secara multiple effect. Umumnya, pabrik menggunakan 4-5 seri evaporator, yaitu quadruple atau quintuple efek evaporator. Proses penguapan dimulai ketika uap memasuki badan penguapan dan nira encer memasuki pipa pemanas, dan saat itulah terjadi transfer panas dan mengeluarkan air kondensat. Air kondensat ini dikeluarkan secara kontinu. Uap hasil penguapan ini digunakan sebagai bahan pemanas di badan selanjutnya atau digunakan sebagai bahan pemanas di juice heater ataupun di pan masak. Pada badan terakhir, uap akan dihubungkan ke kondensor sebagai pembentuk hampa atau membuat vakum. Nira encer yang telah melewati beberapa proses penguapan akan keluar menjadi nira kental. Pengawasan di stasiun penguapan dilihat dari suhu injeksi, suhu air jatuhan, kebersihan evaporator, kecepatan penguapan, vakum badan akhir, dan BE nira kental. Angka penguapan umumnya diukur dengan jumlah air yang teruapkan. Angka ini terkait langsung dengan kapasitas gilingan. Dalam proses penguapannya, level nira harus berada sepertiga dari tinggi pipa agar terjadinya penguapan yang maksimal. Proses vakum terjadi karena adanya peristiwa kondensasi yang disebabkan oleh perbedaan suhu karena mengalami pendinginan, sehingga terjadilah penyusutan volume dari uap menjadi air sesuai dengan teori Azaz-Watt. Untuk menjaga agar tekanan vakum badan akhir tetap tercapai, maka perlu diperhatikan kapasitas pompa vakum, suhu dan debit air jatuhan yang masuk dan keluar kondensor. Air kondensat. Ketika uap masuk, terjadilah transfer panas, sehingga terbentuklah proses kondensasi. Dari kondensasi ini menghasilkan air konden yang harus dikeluarkan.
Air konden harus dikeluarkan karena dapat mengganggu transfer panas. Air kondensat ini akan ditampung per badan dan dilakukan pengecekan terhadap kandungan gulanya. Air kondensat yang mengandung gula akan digunakan sebagai air proses. Contohnya digunakan sebagai air imbibisi, air siraman RVF, ataupun air siraman di putaran. Sedangkan air kondensat yang tidak mengandung gula akan digunakan sebagai air pengisi boiler atau air pengisi ketel. Pengerakan, proses terjadinya kerak. Dalam nira jernih atau nira encer, masih terdapat kotoran meskipun dalam jumlah kecil. Kotoran ini, baik yang larut maupun yang melayang, dapat menyebabkan pengotoran dalam pan penguapan. Akibat suhu yang tinggi, sebagian komponen nira dapat mengendap dan menempel pada permukaan pemanas. Pengerakan dapat juga disebabkan karena pemekatan nira karena air menguap sehingga sebagian komponen nira mencapai kejenuhan dan mengendap. Oleh karena itu dilakukan pembersihan kerak secara periodik. Pembersihan secara periodik ini merupakan salah satu hal yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk mengurangi kandungan kerak yang tertinggal pada badan penguapan. Pengerakan dapat dibersihkan dengan dua cara, yaitu secara kemis dan secara mekanis. Secara kemis, pembersihan kerak dilakukan masak soda, dan secara mekanis dilakukan dengan penyekrapan dengan menggunakan sikat baja atau dengan scrub yang terbuat dari plat-plat baja yang berbentuk cocor bebek. Nira kental yang dihasilkan dari stasiun penguapan selanjutnya masuk ke stasiun masakan. Prinsip di stasiun masakan yaitu mengambil kristal secara maksimal dari larutan induknya atau dengan kata lain, likuidasi secepatnya. Hal-hal yang mengendalikan proses masak yaitu 1. Kelarutan sukrosa, 2. Skema masak, 3. Komponen non-sukros, dan yang terakhir, suhu dan vakum. Menurut Hugot, ada 3 fase kristalisasi. Yang pertama yaitu pembentukan. Fase ini merupakan pembentukan inti kristal dan pembuatan gula bibitan. Yang kedua, pembesaran. Pembesaran ini merupakan pembesaran kristal sampai didapatkan ukuran yang dikehendaki. Ketiga, perapatan. Fase merapatkan kristal atau mengakhiri konsentrasi dari masakan. Biasanya di sini kita memasak hingga tua untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Skema masak di setiap pabrik berbeda, tergantung dari bahan masakan yang dihasilkan. Pada proses defekasi remelt postpatasi, tingkat masakan atau skema masak dilakukan dengan 4 tingkat, yaitu masakan R, masakan A, masakan C, dan masakan D. Masakan R digunakan sebagai masakan untuk gula produk, dan pan A digunakan sebagai masakan untuk gula raw sugar, dan masakan C dan D digunakan sebagai recovery masakan. Di masakan D, kita memperoleh tetes atau phenol molasses sebagai produk samping, di mana tetes ini merupakan masakan yang tidak dapat kita recovery lagi. Dalam proses memasak, juga diperhatikan sirkulasi masakan. Kecepatan sirkulasi masakan dalam pan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kecepatan transfer panas. Sirkulasi masakan yang baik meningkatkan homogenitas masakan, sehingga proses kristalisasi lebih baik.
Hal-hal yang mempengaruhi sirkulasi masakan diantaranya meminimalkan penghalangan sirkulasi dalam pan masak, mengeluarkan gas yang tak terembunkan atau amonia, dan kondensat melalui dinding luar kalandria. Pemasukan bahan masakan tidak boleh terlalu mengganggu sirkulasi dalam masakan. Pengawasan stasiun masakan. Yang pertama, pada vacuum pan diperhatikan luas pemanas, volume, level nira atau masakan, suhu dan tekanan, pipa downtake, dan kebersihan pipa pemanas. Selanjutnya, ton uap, tekanan uap, dan suhu uap pemanas. Biasanya, uap pemanas yang digunakan berasal dari uap bekas atau uap bleeding badan penguapan pertama. Yang selanjutnya, bahan masak. Ton bahan masak, Brix dan HK bahan masak. Tekanan uap, suhu uap, dan jumlah uap nira yang keluar dari proses penguapan di pan masak. Yang selanjutnya yaitu hasil masakan, dilihat dari ton bahan, Brix, HK bahan, dan ukuran kristal. Selama prosesnya juga dilakukan proses pengeluaran gas-gas tak terembunkan atau gas amonia dan pengeluaran air kondensat yang dilihat dari debit, suhu, dan pompa pengeluarannya. Pada uap pengeluaran nira dimasukkan ke dalam kondensor, di mana di kondensor ini perlu diperhatikan debit dan suhu air injeksi, suhu dan debit air jatuhan, serta pompa vakum. Proses selanjutnya di stasiun masakan yaitu kristalisasi lanjutan. Kristalisasi lanjutan ini disebut juga sebagai kristalisasi dengan pendinginan masakan. Pada kristalisasi lanjutan, terjadi pembesaran kristal yang ada, tapi bukan pembentukan kristal baru. Kejenuhan larutan gula akan meningkat dengan turunnya suhu. Pendinginan dilakukan sampai suhu 40 derajat Celcius. Di bawah itu, kristalisasi lanjutan akan sangat kecil, sehingga masakan sangat viskos. Tiap masakan memiliki waktu kristalisasi lanjutan berbeda-beda. Itu dipengaruhi karena kandungan gula yang ada di dalam masakan tersebut. Alat yang digunakan dalam kristalisasi lanjutan yaitu palung pendingin dan rapid cooling crystallizer. Karena adanya perbedaan waktu pendinginan, khususnya masakan D, yang memiliki waktu tinggal yang cukup lama, sehingga dilakukanlah pemanasan kembali atau reheater, dengan tujuan agar proses pemutaran dapat dilakukan dengan baik. Stasiun fosfatasi. Raw sugar yang telah dihasilkan oleh putaran A akan masuk ke stasiun fosfatasi karena raw sugar yang dihasilkan masih memiliki tingkat warna yang tinggi sehingga perlu dilakukan pemurnian kembali. Pemurnian ini dilakukan dengan penambahan asam fosfat. Proses pemurnian dengan cara fosfatasi terbagi atas dua, yaitu melting processing dan melt clarification system. Proses fosfatasi dimulai dari melebur gula A atau raw sugar pada melter dengan menambahkan hot water dan juga sweet water. Penambahan ini bertujuan sebagai pelarut gula A. Peluburan gula A dimaksudkan untuk mempermudah penghilangan komponen gula atau kotoran dan zat warna yang terdapat di dalam kristal gula. Pada proses melter diharapkan Brix yang dicapai yaitu 65.
Selanjutnya, peleburan dilakukan lagi di mingler dengan menambahkan sweet water 5% dengan penurunan Brix hingga 62. Selanjutnya, raw malt atau raw liquor akan disaring di vibro screen dengan tujuan memisahkan non-oil solid atau ampas halus dan serat fiber. Di saringan ini juga ditambahkan color precipitant untuk menangkap kotoran bukan gula secara lebih kuat dan proses penghilangan pewarnaan lebih maksimal. Proses selanjutnya pada proses postpatasi yaitu malt clarification system. Proses ini dimulai dengan memanaskan malt atau liquor pada malt heater dengan sasaran suhu 80 sampai 85 dengan tujuan untuk meningkatkan suhu sehingga penyempurnaan campuran antara color precipitant dan leburan menjadi lebih maksimal, dan juga mempersiapkan reaksi yang akan terjadi di reaction tank. Selanjutnya di reaction tank akan ditambahkan asam fosfat dan juga sakarat. Sakarat merupakan campuran susu kapur dan juga nira kental. Campuran dilakukan hingga diperoleh pH 7,2 sampai 7,4. Partikel-partikel hasil pembentukan gumpalan primer yaitu kalsium fosfat hasil dari reaksi asam fosfat dan susu kapur dan digunakan sebagai dasar penyerapan kotoran dan warna pada liquor. Liquor atau leburan selanjutnya masuk ke tangki aerator, di mana pada tangki aerator akan ditambahkan partikel udara agar mampu membantu proses flotasi atau pengembangan kotoran. Agar proses pengapungan atau flotasi berjalan lebih baik, sebelum itu ditambahkan dengan flokulan untuk memperingan atau mengikat kotoran-kotoran menjadi satu gumpalan sehingga membentuk gumpalan sekunder. Untuk pemisahannya dilakukan pada clarifier. Clarifier akan memisahkan clear melt dan scum, di mana scumnya akan dibawa ke rotary vacuum filter untuk diambil filtratnya dan clear melt akan dikirim ke stasiun masakan sebagai bahan masakan R. Stasiun putaran. Stasiun putaran merupakan tempat pemisahan antara kristal gula dari larutan induknya. Masakan yang telah dilewatkan di palung pendingin akan dipisahkan dengan menggunakan gaya sentrifugal. Prinsip kerja dari putaran ini, di mana masakan yang ada di dalam putaran akan terlempar keluar. Kristal ditahan oleh saringan, lalu larutan induk menerobos saringan. Maka masakan akan terpisah menjadi kristal dan larutan induknya, di mana larutan induknya disebut dengan strup atau tetes. Alat yang digunakan untuk memutar masakan disesuaikan dengan sistem masaknya. Untuk proses defekasi rimet postpatasi digunakan dua jenis putaran, yaitu batch sentrifugal dan continuous sentrifugal. Batch sentrifugal digunakan untuk memutar masakan dengan HK yang tinggi, misalnya masakan R dan masakan A. Oleh karena itu, batch sentrifugal biasa kita sebut juga
high grade fugal atau HGF. Sedangkan continuous centrifugal digunakan untuk memutar masakan dengan HK yang lebih rendah. Biasanya digunakan untuk memutar masakan C dan masakan D. Oleh karena itu, disebut dengan low grade fugal atau LGF. Pada batch centrifugal memiliki siklus kerja yang dimulai dari pengumpanan. Pengumpanan dilakukan pada RPM 150 sampai dengan 250 RPM. Selanjutnya, RPM akan dinaikkan sekitar 300 sampai 400 RPM. Pada tahap menuju putaran maksimum dilakukan pencucian dengan suhu air 70 derajat Celcius. Ketika putaran sampai ke putaran maksimum, yaitu putaran 1000 sampai dengan 1200 RPM, putaran akan ditahan selama 15 sampai 30 detik. Setelah itu, barulah dilakukan penurunan kecepatan hingga 50 sampai 60 RPM. Setelah RPM diturunkan, maka dilakukanlah pengeluaran gula yang tertahan di saringan. Pada saat ini, scraper akan bergerak perlahan dari sisi atas ke sisi bawah basket. Setelah itu, dilakukan pencucian ketika valve discharge ditutup. Dan RPM bergerak ke RPM pengumpan dengan dilakukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan kristal dan larutan induknya dilihat dari gaya sentrifugal dan waktu putar, suhu dan RPM, dan yang terakhir, air siraman. Stasiun penyelesaian. Sebelum dilakukan proses pengemasan, gula harus melalui beberapa tahap untuk menentukan daya tahan simpan gula di gudang. Pada stasiun penyelesaian, gula R atau gula produk yang dihasilkan memiliki suhu yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara kurang lebih 50 derajat Celcius dengan kadar air 0,5 sampai 2,0%, sehingga mempunyai kelembaban yang tinggi. Pengeringan gula. Tujuan pengeringan gula adalah untuk memudahkan penanganan agar tetap free flowing sehingga tidak mudah menggumpal, untuk mencegah kerusakan karena adanya mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan kehilangan sukrosa atau pembentukan warna. Alat pengering gula yang digunakan yaitu feeder's bed. Penyaringan gula. Tujuan penyaringan yaitu untuk memisahkan antara gula produk dengan berat jenis butir 0,8 sampai 1,2 mm dengan gula kerikilan. Alat yang digunakan adalah grinder. Pengemasan gula. Pengemasan gula dilaksanakan setelah gula keluar dari grinder, kemudian akan jatuh menuju pengepakan atau sugar bin. Gula yang telah dikemas selanjutnya akan disimpan di gudang gula. Di gudang gula dilakukan penyusunan gula dengan sistem kuncian 5, yaitu 2 karung membujur dan 3 karung melintang. Syarat gudang gula: yang pertama, suhu ruangan normal. Yang kedua, udara dalam gudang harus kering dengan kelembaban kurang lebih 75%. Kondisi bangunan baik, sirkulasi udara dalam ruangan juga baik, drainase lingkungan sekitar baik. Di dalam gudang dilengkapi pengukuran suhu, pengukuran kelembaban, dan juga dilengkapi alat pemadam kebakaran.
Selain itu, di gudang gula juga dilengkapi dengan conveyor untuk memudahkan penyusunan gula di dalam gudang. Stasiun pembangkit tenaga uap atau boiler merupakan suatu alat penghasil tenaga uap melalui pembakaran bahan bakar untuk memanaskan air sampai menjadi uap. Di pabrik gula, uap digunakan untuk proses pengolahan gula dan sebagai sumber tenaga penggerak. Untuk menunjang kelancaran proses dalam giling, maka pengadaan kebutuhan uap di stasiun boiler harus memperhatikan baik kapasitas maupun mutunya, sehingga mampu mencukupi kebutuhan proses dengan tetap memperhatikan faktor-faktor efisiensinya. Bahan bakar yang digunakan adalah ampas, yang dibawa dari gilingan terakhir. Pengolahan air pengisi boiler dan air boiler dilakukan dengan dua proses, yaitu proses external treatment. Biasanya proses ini dilakukan sebelum masa giling, di mana ketika pabrik tidak memiliki persediaan air, maka dilakukanlah proses internal treatment yang dilakukan secara reverse osmosis. Yang kedua, proses internal treatment yang dimulai dari deaerator, pemberian bahan pembantu seperti caustic soda dan Na fosfat, pengurasan atau blowdown, dan yang terakhir, analisa kandungan air kondensat guna mengetahui apakah air kondens tersebut masih mengandung gula atau tidak. Perhitungan kebutuhan uap. Kebutuhan uap dilihat dari kapasitas giling dan uap persen tebu. Kebutuhan bahan bakar dilihat dari sabut persen tebu dan sabut persen ampas. Laboratorium. Laboratorium merupakan tempat dilakukannya analisa mengenai bahan baku, produk utama, produk samping, produk setengah jadi pada masing-masing stasiun untuk mendukung jalannya proses produksi agar dapat menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan kualitas. Dalam proses menganalisa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, cara pengambilan contoh. Kedua, tempat pengambilan contoh. 3. Perlakuan terhadap contoh. Dan 4. Cara analisa. Macam-macam analisa yang dilakukan. Pertama, analisa yang dilakukan tiap jam. Tiap 2 jam. Tiap 8 jam, analisa insidental, yaitu tiap masakan turun atau tiap sekali putar. Penetapan rendemen. Yang pertama, penetapan rendemen sementara yang dilihat dari nilai nira dikali faktor rendemen. Yang kedua, rendemen nyata yang didapatkan dari berat kristal SHS ditambah berat kristal taksasi dibagi berat tebu dikali 100. Yang ketiga, rendemen efektif yang diperoleh dari kristal efektif dibagi berat tebu dikali 100. Selanjutnya, penetapan bagi hasil bagi petani atau kelompok tani sesuai dengan kesepakatan di awal giling, dilihat dari hasil analisa rendemen individu dan juga mempertimbangkan mutu tebunya. Sebelum masa giling, tentunya kita melakukan persiapan. Persiapan awal giling dilakukan dengan perencanaan jumlah tebu yang digiling. Di antaranya, penetapan RKAP, penentuan taksasi jumlah tebu yang ada di kebun.
Kedua, perencanaan kapasitas giling. Dilihat dari tebu yang akan digiling, kondisi peralatan, dan penentuan lamanya musim giling. Selanjutnya dilakukan analisa pendahuluan untuk menentukan faktor kemasakan, koefisien peningkatan, dan koefisien daya tahan. Dan yang terakhir, persiapan peralatan pabrik dengan melakukan pelaksanaan individual test dan pelaksanaan steam test. Pelaksanaan percobaan giling dilakukan dengan mengecek semua peralatan, mengecek semua pompa-pompa, menjalankan peralatan atau mencoba peralatan tanpa beban atau dengan beban, mengecek kebocoran, mencatat RPM, vibrasi, ampere, dan suhu peralatan, menjalankan pompa vakum dan mengecek vakum maksimal dan penurunannya. Persiapan akhir giling, yaitu memperhitungkan penggunaan bahan pembantu, mengosongkan peralatan, mengatur kebutuhan masakan yang turun, melakukan chemical cleaning untuk merenturkan kerak, dan membersihkan peralatan-peralatan. Penanganan limbah. Penanganan limbah bertujuan untuk meminimalisir dampak pencemaran yang disebabkan oleh pabrik dan menjaga keseimbangan alamiah lingkungan sekitar. Limbah dapat dikelompokkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah B3. Limbah yang dihasilkan di pabrik gula yaitu limbah cair berupa air jatuhan, air limbah, abu boiler, air blowdown, air cucian atau air buangan, air scrub, bocoran nira, dan kimikalia laboratorium. Yang kedua, limbah padat, yaitu blotong, ampas, dan abu ketel. Ketiga, limbah gas, yaitu asap boiler dan uncondensable gas. Yang keempat, limbah B3 diantaranya lampu neon bekas, aki bekas, kertas saring bekas, dan oli bekas. Penanganan limbah dapat dilakukan dengan cara mencegah limbah pada sumbernya atau meminimalisir terbentuknya limbah, in-plant control atau pengolahan limbah, dan yang terakhir, in-housekeeping. Penanganan limbah yang bisa dilakukan yaitu dengan mempergunakan oli bekas sebagai pelumas lori-lori tebu, mengurangi tumpahan-tumpahan bahan pada proses, pemasangan flowmeter pada saluran limbah untuk memantau debit limbah yang dihasilkan, dan membuat saluran limbah agar tidak bercampur dengan bahan pencemar lainnya yang dapat menyebabkan jumlah limbah meningkat. Penanganan limbah cair dilakukan secara bertahap dengan proses pre-treatment, secondary treatment, dan final treatment. Pada proses pre-treatment dilakukan penghilangan kandungan-kandungan yang nantinya dapat mengganggu pada proses secondary treatment. Pada proses pre-treatment dilakukan proses secara fisik dan kimia. Secara fisik dilakukan proses sedimentasi, oil trap, ekualisasi, dan netralisasi. Sedangkan secara kimia dapat dilakukan secara koagulasi atau flokulasi. Pada secondary treatment dilakukan proses biologikal di mana menggunakan bakteri yang nantinya akan memakan atau mengurai polutan pada limbah, baik secara aerob maupun anaerob. Yang terakhir, final treatment, yang merupakan proses akhir dari pengolahan limbah. Pada proses ini dapat dilakukan dengan proses pengendapan ataupun proses filtrasi. Penanganan limbah cair di pabrik gula dapat kita lihat pada flowsheet berikut.